Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustazah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Kita di sini dalam rangka agenda diseminasi atau pengimbasan modul 1.4 budaya positif SDIP Arafah 2 Bligo yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Juwariah SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Boyolali. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ustadz-ustadzah sekalian ya di sini yang sudah memenuhi undangan saya gitu ya dalam rangka pengimbasan budaya positif modul 1.4 seperti itu. Dan sebelum kita mengajak ke pembahasan budaya positif itu akan lebih baik sedikit saya ulas tentang tujuan dari guru penggerak. Nah, tujuannya di sini adalah kita nanti sebagai pemimpin pendidikan di masa depan di mana akan menjadikan anak itu merdeka dalam belajar dan mewujudkan profil Pancasila. Nah, kemudian dari beberapa materi yang saya dapatkan di modul 1 itu sebenarnya ada empat materi gitu ya. Yang pertama ada filosofi pendidikan KHD Ki Hajar Dewantara, yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga itu ada visi guru penggerak, yang terakhir ada budaya positif. Nah, di sini yang akan saya gali lebih dalam itu tentang budaya positif di sekolah kita nanti seperti itu. Tapi sebelum itu saya akan memaparkan sedikit sekali tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana dari Ki Hajar Dewantara itu kan dari tujuan pendidikan itu adalah menuntun apa skala kodrat yang ada pada anak itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tentunya anak tersebut akan bahagia sebagai seorang manusia ataupun anggota masyarakat. Nah, filosofi yang selalu kita dengar adalah ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun ngarsa tuturi handa yani, di mana guru itu harus dapat menjadi tauladan murid kita gitu ya. Kita harus menjadi tauladan yang baik. Kemudian guru itu juga harus dapat membangkitkan semangat kepada peserta didik. Kita kan tahu ya, kadang murid kita itu agak lemah, agak males-malesan. Nah, kita sebagai seorang guru harus dapat membangkitkan semangat, dan kita juga harus dapat memotivasi dan mendorong dari murid itu tersendiri untuk terus bergerak dan belajar. Nah, selanjutnya dari Ki Hajar Dewantara itu kita akan belajar tentang dasar-dasar pendidikan, yaitu adalah menuntun. Menuntun itu ada dibagi menjadi beberapa, ada 5 kategori, yaitu menuntun dan tumbuhnya dan kekuatan kodrat anak bermain. Kita tahu bahwa anak itu kan suka bermain ya. Kalau kita mengajar itu tentunya bagaimana cara anak kita itu mengajar dengan anak itu bisa termotivasi dengan bermain itu mereka dapat belajar. Kita kan selalu seperti itu. Tentunya kita sebagai guru harus penuh dengan inovasi gitu ya. Kemudian pendidikan itu yang berpihak pada anak. Kalau Ki Hajar Dewantara itu filosofinya bahwasanya anak itu adalah harus menjadi kiblat seorang guru seperti itu. Apa-apa ya kita berpihak pada anak, bukan kalau zaman dahulu kala kan guru itu harus terus-terusan ditiru, dinomor-satukan gitu ya. Pokoknya apa-apa guru gitu. Tapi sekarang untuk KHD itu enggak. Jadi kita yang harus mengimbangi seorang murid gitu. Terus yang ketiga adalah pendidikan bukan tabula rasa. Kalau zaman dahulu setahu saya, dulu itu kan anak itu kita gambar, kita lukis sesuai dengan kita, semau kita gitu ya. Tapi di sini anak itu sesungguhnya sudah mempunyai garis-garis yang harus kita tebalkan. Tidak semena-mena terus kita pokoknya gambar A kudu melu A, gambar B kita melu B, itu enggak.
seperti itu. Karena anak itu kan sudah sesuai dengan kodrat masing-masing. Gurulah yang harus menebalkan kodrat itu gitu ya. Tidak semena-mena kita pokoknya anak-anak itu harus kesana kesini itu enggak gitu. Kemudian akan tercapailah budi pekerti yang baik gitu ya. Terus kemudian dari pendidikan KHD sendiri, kita itu kalau guru diumpamakan oleh bagaikan petani dan tukang kebun. Bagaimana di sini kita memahaminya? Kita kalau sebagai seorang petani atau tukang kebun, tentunya kita memilih lahan yang baik untuk menyemai tanaman-tanaman kita, gitu ya. Biji kita juga cari biji yang terbaik. Tapi bagaimana cara kita menyemai, menanam kalau bijinya jelek kayak gitu? Nah, kita kan harusnya mengolah lahan dulu dengan baik, terus kita kasih pupuk lahannya, bagaimana caranya kita pokoknya lahan itu akan dapat menjadi subur kayak gitu untuk ditanami gitu ya. Jadi itulah fungsinya seorang guru. Walaupun kita mendapatkan benih atau anak yang kurang baik, itu bagaimana caranya guru itu menumbuhkan agar menjadi baik, bukan baik terus menjadi baik toh gitu kan, itu namanya bukan guru gitu ya. Jadi guru itu fungsinya ya dari mendidik dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Itulah guru gitu ya. Itu sekilas dari KHD. Nanti akan terciptanya student well-being, yaitu murid yang selamat dan bahagia, seperti itu. Kemudian, nah ini kita masuk ke latar belakang dari budaya positif. Kita tahu bahwasanya murid kita itu kan tidak suka banget gitu ya dengan peraturan. Pokoknya enak peraturan mesti kita akan melanggar. Terus mereka juga tidak suka gitu mendapatkan hukuman. Kalau kita anak itu mendapatkan hukuman, biasanya kan akan merendahkan diri sendiri, juga akan mempermalukan diri sendiri. Layaknya kita juga kalau mendapat hukuman kan juga malu gitu ya. Jadi itu yang latar belakang kenapa kita harus mempelajari budaya positif gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan dari aksi nyata ini gitu ya. Tujuannya kita akan menciptakan murid yang disiplin dan merdeka. Inilah proses dari kurikulum merdeka. Yang penting anak itu merdeka gitu ya, merdeka belajar maupun merdeka merdeka laku, tentunya masih dalam koridor yang ada yang baik gitu ya. Terus kemudian menumbuhkan budaya positif sekolah dengan menumbuhkan nilai-nilai positif yang bersifat universal gitu ya, jadi umum gitu ya. Kemudian selanjutnya tolak ukur yang akan kita pelajari adalah terbentuknya kesepakatan kelas oleh murid dan wali kelas. Nah ini sudah saya lakukan beberapa bulan yang lalu gitu. Saya sudah mengimbas ke kelas 4B juga gitu. Terus kemudian murid melakukan sikap disiplin positif atas dasar motivasi intrinsik. Nah ini yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian lini masa tindakan. Nanti kita akan membuat rencana dan jadwal pelaksanaan tindakan. Kalau ini memang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah budaya yang ada dalam sekolah kita itu akan tercipta dengan baik gitu ya, tanpa hukuman seperti itu. Jadi nanti anak itu di kelas tentunya kita mengawalinya di kelas kita masing-masing gitu ya. Di kelas kita nanti pengimbasannya baru ke sekolah seperti itu. Nah ini diseminasi budaya positif. Ini ada beberapa konsep yang harus kita pelajari di sini, yaitu ada 7 konsep. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima itu ada posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh terakhir adalah segitiga restitusi. Nah di sini saya juga baru tahu ini saat ada pendidikan guru penggerak itu tuh makanan apa gitu. Saya juga baru tahu ini. Di modul 1.4 ini adalah budaya positif yang memang pembelajarannya itu menguras tenaga dan pikiran sekali, seperti itu menurut saya, karena memang ini adalah bab baru gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan bab baru ini semuanya akan bisa kita pahami dan terbuka dengan penuh kebaikan gitu ya. Yang pertama itu ada perubahan pembelajaran dengan paradigma baru, di mana ini adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
berdiferensiasi, yaitu keterhubungan. Gitu, okay? Setiap siswa itu belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya masing-masing. Nah, intinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perkembangannya apa? Kalau dulu kita pernah itu ya ikut organisasi penggerak itu kan harus sesuai dengan bakat dan minat kita. Bakat dan minat peserta didik, baik itu secara apa kemarin? Visual, audio sama satunya kinestetik. Nah, itulah. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Tentunya kita harus mengamati perkembangan anak, perilaku anak ke setiap harinya kita amati, bukan masa bodoh gitu enggak. Nah, itulah nanti akan menjadikan perubahan dalam pembelajaran. Tentunya apa? Kita akan membahas ke pelajar Pancasila. Ada berapa di sini? Ada 6 ya? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, terus kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Nah, inilah yang akan kita wujudkan di dalam kurikulum Merdeka. Gitu ya. Kemudian disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif itu adalah pendekatan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, di mana disiplin itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, anak disiplin, anak disiplin itu kan tentunya akan patuh kepada kita, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Menciptakan anak memiliki disiplin diri sehingga berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini perlu kita gali lagi, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita, bukan dari luar. Kalau dari luar itu nanti kan sifatnya akan dalam jangka waktu pendek. Nanti kalau sudah nggak ada monitoring itu ya wes hilang. Nah, hilang gitu. Tapi mana kalau disiplin positif ini muncul dari dalam diri kita gitu ya, itu akan tertanam terus gitu dalam diri kita, walaupun misalkan sudah tidak sekolah di SDIT gitu ya, sudah SMP, tapi itu kan motivasi itu muncul dari dalam diri, dari hati mereka gitu ya, bukan kok nanti kamu kalau tidak melakukan ini dapat hukuman ini, itu adalah hal-hal yang akan memberatkan dalam diri si anak gitu. Akan bikin males banget gitu, seperti itu. Nah, salah satu cara penerapan disiplin positif ini kan tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan ataupun ancaman ataupun hukuman gitu. Pokoknya anak itu melakukan sesuatu itu tidak karena takut dihukum gitu. Kalau selama ini yang kita lakukan kan yang penting gue orang ini tak hukum gitu ya, itu saya saya gitu. Tapi sudah beberapa bulan ini kita belajar ya, karena saya juga lagi belajar gitu ya, belajar untuk menerapkan ini disiplin positif ini gitu ya. Kemarin ya sudah sama Bu Rohma, sama Pak Cuman gitu kita sharing ya, karena kita satu angkatan gitu ya. Jadi untuk kelas 4 itu pokoknya berkolaborasi gitu. Sing apik endi, sing elek endi, sing apik dipertahankan, sing elek ya kita benahi bersama-sama. Bukan kok kelas A ya kelasku, kelas B kelasmu, itu enggak. Jadi kita 3 kelas itu berkolaborasi bagaimana menjadikan satu angkatan itu adalah anak-anak yang memang berkualitas seperti itu. Nah itu saya pengennya kan juga ada pembahasan di kelas-kelas berikutnya gitu ya. Kemudian tujuan kebutuhan dasar manusia, kita tahu di sini kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Mau tidak mau, inilah kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia. Anak itu membutuhkan kebutuhan secara biologis. Ya, ini adalah kebutuhan hidup. Kita butuh makan, butuh minum, hal-hal kayak gitu, itu secara biologis. Kemudian lanjutnya kita kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira anak itu kalau di rumah itu kasih sayangnya bisa kita pastikan full apa enggak? Anak yang lain misalkan. Kalau anak kita kan kita bisa ya. Nah, kalau
enggak ya, ada kerja di pabrik, ada terus merantau kayak gitu. Cuma sama nenek kakek itu kan mereka kasih sayangnya kurang. Nah kita sebagai seorang guru, kita yang harus membentuk kasih sayang. Dimana anak itu bisa terpenuhi kasih sayangnya, dapat diterima oleh kita dan masyarakat di kelas kita, insya Allah anak itu akan menjadi anak yang baik kok. Insya Allah akan menurut tanpa harus ada ancaman. Kue nurut toh gitu. Tapi dimana kalau kita sudah merangkul si anak dengan penuh kasih sayang, mereka akan dengan sendirinya curhat sama kita, layaknya kita seorang ibu, layaknya ustadz seorang ayah, itu mereka akan nyaman. Itulah kebutuhan dasar manusia kita terapkan kepada peserta didik kita. Kemudian tidak bisa kita pungkiri bahwa ada kebutuhan penguasaan. Di sini anak itu pengen jadi penguasa di kelas, geng gitu ya, ketua geng gitu ya. Modelnya kan kayak gitu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perasaan-perasaan itu ada dalam diri anak. Bahkan kita pun punya ya, pokoknya aku pengen berkuasa itu ada gitu. Anak pun seperti itu, jadi pengen jadi penguasa di kelas gitu. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Serta ada kebutuhan kebebasan. Nah di sini anak itu kan juga tidak mau dikekang. Kadang-kala kalau dikekang malah berontak, brutal, somsoyo menjadi kan seperti itu. Jadi di sini kebutuhan anak itu butuh bebas. Saya itu butuh bebas, nggak mau dikekang kayak gitu ya. Jadi itulah kebutuhan peserta didik kita. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Anak itu juga butuh senang-senang, bergembira gitu ya, bersenang-senang. Nah seperti itu. Jadi memang kebutuhan dasar manusia inilah kelima kebutuhan ini harus kita penuhi di dalam murid kita. Walaupun kita tidak sempurna, tapi kita berusaha memenuhi dari kebutuhan. Misalnya biologis kita juga sudah menyediakan snack, makan gitu ya. Kasih sayang kita bisa memberikan kasih sayang itu kepada murid kita, bisa kita rangkul, diterima di kalangan kita seperti itu. Jadi memang ini kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi, sangat dipenuhi, dan kita sebagai seorang guru harus paham gitu ya, itu kebutuhan itu, dan kita harus sensitif kepada anak gitu. Oke, next kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, apa itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, tentunya motivasi ini yang akan mendorong murid-murid kita untuk melakukan hal-hal yang tadi entah itu positif ataupun negatif gitu ya. Tetapi apa yang harus kita selalu berikan kepada anak adalah motivasi untuk melakukan tujuan yang positif. Nanti apa? Nanti dari sini perilaku ini mereka tidak akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini pasti akan dihindari. Taruhlah kita bisa menghukum anak gitu ya, menghukum anak. Nanti kamu kalau nggak piket, nanti hukumannya? Misalkan nggak boleh istirahat atau bagaimana hal kayak gitu. Itu pun ya tadi saya utarakan bahwasanya itu akan berlangsung secara pendek. Kalau secara terus menerus tidak akan berhasil gitu ya. Nanti dari itu anak itu, nah ini biasanya kan kita akan memberikan imbalan atau penghargaan gitu ya. Nah dari orang lain untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Mereka akan terus menginginkan penghargaan. Manakala penghargaan itu tidak didapat, mereka juga akan muncul gitu ya, cukat gitu ya. Jadi motivasi itu tidak akan berlaku dalam diri seorang anak ya. Nah ini kita masuk ke materi konsep disiplin dengan identitas gagal. Di mana konsep disiplin dengan identitas gagal ini ada dua kategori, yaitu ada hukuman dan penghargaan. Di mana kalau hukuman ya dari peraturan, hukuman yang diberikan kepada anak itu tentunya mau tidak mau, sadar tidak sadar itu akan menyakiti hati si anak. Ya enggak? Ya kan? Terus anak itu
juga tidak nyaman. Mereka tidak akan nyaman. Misalkan berangkat sekolah, aku melanggar ini, aku nanti paling dihukum, itu sudah was-was, sudah nggak nyaman banget gitu ya. Terus Anda juga kan memiliki rasa takut. Intinya nanti, padahal kita menginginkan anak itu selalu berbuat jujur. Dengan rasa takut itu, anak akan menyembunyikan hal-hal yang tadinya kok aku kudune iso jujur, tapi terus akhirnya ketidakjujuran yang melekat pada diri anak. Karena apa? Karena mereka merasakan bahwa kalau melakukan sebuah kesalahan itu akan merendahkan diri sendiri, dirinya si anak. Nah itulah hukuman. Secara tidak sadar kita malah membentuk apa? Sifat ini gitu loh. Kalau peraturannya dengan hukuman gitu ya. Terus kalau bagaimana dengan penghargaan? Nah, konsep di sini menjadi konsep identitas gagal. Penghargaan juga tidak efektif gitu ya. Bahkan dalam penghargaan itu juga akan merusak hubungan gitu ya. Kayak mau wae apa? Nurut diwai ngene. Besok lagi ada yang nurut nek orang diwai. Nah, ini kan nggih. Aku salah enggak Aku udah ini ngono ki ya ora diwai, kok kayak diwai. Karena kita manusia ya. Enggak terus-terusan kita bisa menyediakan penghargaan. Nah, itulah yang akan nanti menjadi sifat iri itu. Nah, terus akan mematikan kreativitas penghargaan. Nah, misalkan contohnya Tajumento akan memberikan penghargaan kepada anak yang disiplin waktu berangkat sekolah gitu misalkan. Padahal wongnya kok kreatif, arep telat-telat sithik arep piye gitu. Akhirnya dia cuman karena menginginkan penghargaan itu ya udah lempeng aja gitu. Hidupnya nggak akan penuh warna gitu. Nah, iya, kalau anak tidak berwarna hidupnya kan akan gimana? Hambar gitu ya. Nanti yang mencobanya nanti kalau udah SMP atau apa gitu ya. Lah Pak, ini aja guruku sudah nggak ngasih penghargaan, ngapain aku harus datang tepat waktu gitu kan? Itulah penghargaan. Jadi mematikan kreativitas anak. Jangan sampai gitu ya. Nah, sebenarnya bagus tapi ya juga efeknya itu juga nggak bagus juga gitu ya. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, kalau ini zaman dulu ya, kita ada ranking 1 sampai 30 dimai, ranking 1 sampai 30. Kasihan ya ranking 30. Ranking berapa, Mas? 30. Nah, gitu. Sangat mengena di hati gitu ya. Nah, sekarang tapi alhamdulillah ya dari sistem pemerintahan sendiri kita menghapus ranking gitu ya. Tapi ya ada juga wali-wali yang kadang WA gitu memang tanya tidak saya jawab karena itu akan tadi memunculkan rasa yang tidak nyaman buat anak. Kok ibu masih tanya ranking sih? Kayak gitu. Jadi harus kadang kan dia nggak ranking gitu ya. Apapun hasilnya kita hargai. Ya, kemudian dari penghargaan merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita menerjemahkan ini? Nah, kita dari ngasih penghargaan itu anak itu tidak akan bisa menghargai dirinya sendiri. Harganya ya penghargaan itu. Kita tidak bisa memunculkan energi-energi positif dari diri sendiri. Oh, aku itu menghargai diri sendiri tidak sepadan dengan penghargaan yang diberikan ustadz atau ustadzah. Tadi misalkan datang tepat waktu kok mau diwai permen siji, berarti hargamu dirimu ki mau permen siji. Nah, gitu kan. Nah, kita nggak boleh seperti itu ya. Seperti itu. Jadi memang itu akan merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Masa kan banget gitu loh. Mau harga diri kok mau diwai permen siji gitu kan. Itu sangat akan merampas. Bahkan kalau kita sebagai seorang guru gitu ya, datang ke sekolah tepat waktu pengen sanjungan atau apa. Itu kan juga itu kita berarti harga diri kita cuma sebatas sampai sanjungan itu gitu ya. Tidak dari dalam diri bahwasanya memang aku berangkat tepat waktu itu memang itulah kewajiban saya gitu. Next kita lanjut ke kalau tadi ada disiplin gagal, sekarang disiplin suksesnya bagaimana gitu. Tapi di sini juga kalau konsekuensi ada restitusi gitu ya. Konsekuensi itu hampir sama sih dengan penghargaan, tapi akan lebih mengena konsekuensi gitu ya. Jadi ini adalah penguatan
jangka pendek. Nah ini tadi, misalkan kamu nanti tidak mengerjakan PR, ya nanti pokoknya tidak boleh istirahat, mengerjakannya sampai selesai. Gitu. Itu waktu itu toh. Kalau nanti kita nggak memantau, ya ini hilang gitu ya, bubar. Gitu. Makanya konsekuensi itu cuma penguatan jangka pendek. Kalau kita mau jangka panjangnya tidak akan mengena, gitu ya. Terus dengan konsekuensi kalau kita tadi ya, bicara dengan kita bisa tidak monitoring berkelanjutan, ya tadi ambiar juga gitu ya, hilang. Soalnya kita biasanya kan kalau anak konsekuensi, oh ada ustadzah di sana, aku diawasi ustadzah, jadi gini. Tapi selama ustadzah nanti tidak bisa memonitoring, ya udah gitu ya. Itu sudah akan berhenti sampai di situ. Kemudian ada stimulus dan respon. Stimulus itu apa? Rangsang. Rangsangan. Nah, di situ harus ada rangsangan dan respon, gitu ya. Kita bisa merangsang anak, kemudian anak dapat merespon dengan baik. Tapi ini lebih baik daripada hukuman dan tadi penghargaan, gitu ya. Terus dengan konsekuensi itu, murid itu akan benar-benar menghormati peraturan. Menghormati, aku naik telat, ini mau naik penguras bisa, misalnya kayak gitu. Mereka akan menghormati, oh iya, aku menghormati peraturan itu, makanya aku jangan sampai telat, gitu. Mereka akan menghormati, benar-benar menghormati, gitu. Tapi kan itu tadi tidak lama. Terus mereka juga akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dengan konsekuensi anak itu yang penting saya bersalah, terus sudah melakukan konsekuensinya, sudah. Mereka tidak akan merenungi, aku kemujane ngopo toh kok diwai konsekuensi seperti ini. Mereka tidak dapat merenungi itu, gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau kita itu akan menerapkan ke restitusi, mereka akan dengan senang hati termotivasi dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang ke restitusi. Ini kenapa dikatakan konsep disiplin dengan identitas sukses, gitu ya? Karena nanti siswa itu akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Secara mau tidak mau, itu secara sadar tidak sadar, apa yang mereka lakukan itu nanti mereka akan selalu bertanggung jawab. Contoh yang kemarin ya, murid saya gitu ya, itu ditegur sholat, ditegur sama Pak Tukang gitu. Wah sholat le, jamnya apa? Kalau sekarang itu hobinya kamu nanya gitu ya. Nah itu yang bikin itu aja saya dijawab kayak gitu kan dongkol gitu, jengkel ya gitu. Nah itu Pak Tukang tanya si anak Hafid gitu ya, Hafid itu tanya lah kamu udah sholat kok di sini? Jawabnya kamu nanya gitu. Kemudian karena Hafid itu kan selalu saya kasih itu role model saya itu Hafid itu ke restitusi. Akhirnya ke kantor sama temennya, tadi aku melakukan kesalahan. Apa le? Kok nggak ada temenmu yang laporan ustadzah gitu? Aku tadi gitu ya, tadi ditanya oleh Pak Tukang, terus sudah salah belum gitu, tak jawab, kamu nanya gitu. Nah, saya kan ketawa sambil gitu ya orangnya gitu. Terus, kenapa kamu kesini? Ya gitu kan. Karena aku salah. Salahmu kenapa? Tidak menghormati orang tua. Kenapa aku jawab seperti itu? Salah, iya. Berarti kalau salah, terus apa yang harus kamu lakukan? Aku tidak akan ulangi lagi, Aku sekarang mau minta maaf. Contohnya itu tanpa ada laporan, tapi dia sudah melakukannya dalam diri sendiri. Dia tahu kalau dia salah, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau saya sudah seperti ini, berarti kan aku harus minta maaf ya, Ya. Terus kamu sana, apa yang harus kamu lakukan? Aku tak cari Pak Tukang dulu ya, untuk minta maaf. Ya. Ada temannya satu, coba dilihat saya gitu. Dia si Hafid itu minta maaf sama Pak Tukang, benar-benar minta maaf itulah. Itu role model saya sebenarnya. Sudah 2 bulan saya di kelas saya itu saya lakukan seperti itu. Alhamdulillah gitu ya. Kadang kan anak ada yang peka, ada yang enggak gitu ya. Berarti kan paling enggak udah ada hasilnya gitu. Kan seperti itu. Kemudian dari restitusi ini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah di sini karena tadi kontrol ada pada diri sendiri, makanya nanti kalau di konsekuensi itu kan jangka pendek ya. Kalau sudah tidak kita awasi enggak. Tapi kalau di sini yang awasi adalah dirinya sendiri, kayak gitu. Jadi jangkanya akan panjang, bahwa bisa sampai nanti
mempunyai anak cucu pun masih melekat di dalam diri. Ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak didik kita. Nah, tentunya murid itu juga akan menghormati dirinya dan orang lain. Tadi contohnya, kalau saya melakukan Pak Tukang, walaupun Pak Tukang ya, kayak Pak Tukang ini apa sih gitu ya, kayak gitu. Tapi dia akan menghormati orang lain. Terus sama orang yang lebih tua, sama ini, saya nggak boleh ngomong seperti itu. Itu yang akan muncul nanti. Kemudian ada teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke anak, bahwasanya dalam teori kontrol itu segala sesuatu kontrol itu yang megang adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, misalkan ada orang yang ngomong kalau diri ini tidak menginginkan untuk mengiyakan, pasti tidak akan masuk gitu ya. Ayo Pak, Tajuman, kita bolos hari ini. Nah, untuk teori kontrol ini, kalau Tajuman itu enggak bolos itu tidak baik. Itu kan kontrol ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Kalau Tajuman itu ngomongnya, oh ya ayo, karena gue ngejak gitu kan masih sama teman ya. Tapi kalau kontrol diri sendiri dalam kira-kira mau bola, hal-hal kayak gini, itulah kontrol dalam diri. Tidak hanya peraturan, segala sesuatu yang ada dalam diri kita sebagai guru pun juga demikian gitu. Kontrol diri semuanya ada dalam diri kita. Misalkan tidak baik, ya enggak gitu ya. Itu semuanya kembali ke dalam diri. Makanya harus kita tanamkan kepada murid kita. Kemudian yang selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah tadi contohnya, aku harus minta maaf dan besok tidak melakukan lagi. Itulah nanti yang akan didapat dari restitusi ini. Mereka tahu kesalahannya dan tidak akan melakukan kembali gitu ya, tanpa adanya hukuman ataupun ancaman dari orang di sekitar. Nah, kemudian pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid kita. Nah, dari dosen itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Jadi diharapkan nanti dengan pendekatan restitusi ini murid-murid kita mempunyai karakter yang lebih kuat, bisa berkarakter. Kalau kita menggembar-gembarkan pendidikan karakter yang dulu gitu ya. Nah, inilah dari dosen ini. Ternyata di situ dari pengertian restitusi. Saya juga baru tahu ini ya dari sini gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ciri-cirinya bagaimana gitu ya. Restitusi itu untuk menebus kesalahan, namun bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi memang kita kalau belajar membuat kesalahan itu kita harus memperbarui. Kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan dan harus memperbaiki berikutnya gitu ya. Terus dari restitusi sendiri untuk memperbaiki hubungan. Nah, hubungan kepada teman ataupun ustadz itu harus kita perbaiki. Terus adanya tawaran bukan paksaan. Nah, bagaimana di sini? Tawaran dan bukan paksaan. Misalkan tadi kalau hukuman kamu tidak sopan kepada orang tua, kamu hukumannya seperti ini. Tadi kalau beda tadi, kalau saya tadi gimana? Terus apa yang harus kamu lakukan? Gitu kan? Itu kan sebuah tawaran yang harus diberikan kepada anak. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kembali lagi ke anak. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kita membentuk karakter, bukan membentuk tindakan. Tadi hukuman tadi orangnya nih, hukumanmu gini. Tapi enggak, kalau restitusi adalah pembentukan karakter. Nah, fokus pada solusi, bukan konsekuensi tadi. Nah, yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini apa? Murid-murid yang berbuat salah itu terkadang kan dijauhi sama teman-temannya gitu ya. Kayak wong nakal, kawangan aku nggak mau berteman seperti itu. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru itu mengembalikan murid itu yang berbuat salah kepada habitatnya, bisa ditompo walaupun berbuat salah, tetapi kan bisa memperbaiki kesalahannya. Oke, next
Ini adalah perbedaan. Contohnya, siswa yang tidak mengerjakan PR ini. Kalau hukuman, karena tidak mengerjakan PR, hukumannya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera. Nah, guru marah dan murid jadi takut. Itu kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi bagaimana? Konsekuensi memberikan konsekuensi saat istirahat. Ini ya. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kamu nanti kalau tidak mengerjakan PR, istirahat, tidak boleh istirahat, harus mengerjakan PR. Nah, murid iya, Us. Nah, menghormati itu. Kalau hukuman, pokoknya itu tadi. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu hukumannya adalah hormat bendera. Kayak gitu. Marah-marah, kemudian murid takut besok lagi nggak sekolah. Gitu ya, kalau nggak mengerjakan PR kan, terus aku belum mengerjakan PR kok mah, aku nggak sekolah dulu kayak gitu. Itu nanti akan membuat murid takut. Kalau restitusi bagaimana? Nah ini solusinya adalah guru itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Di sini kita sebagai seorang guru, kenapa Thomas kok nggak mengerjakan PR? Kita nggak tahu ya di rumah tadi ngapain, entah itu pas sakit, entah itu capek dan lain sebagainya. Kita sudah pulang sore seperti itu. Jadi kita gali dulu permasalahannya, apa kok mikir orang gara PR gitu ya. Gitu, jangan langsung kok nggak gara PR, kok malah yang hormat dan lain sebagainya. Enggak, kita gali dulu. Dengan menggali ini, dengan kita bersahabat dengan siswa, maka siswa akan terbuka kepada guru. Nah, dia akan menghormati kita. Iya Us, aku nggak mengerjakan PR karena gini. Nanti di ujungnya juga maaf ya Us gitu. Walaupun diulangi lagi, bisa diulangi lagi gitu ya. Itu tapi kan kita mendidik karakter anak gitu ya. Nanti kalau kita dikit-dikit hukuman, dikit-dikit konsekuensi, itu nanti kalau si anak jadi guru nanti juga akan dibawa ke sana. Sesuatu jadi guru ya Pak, harus menunggu gitu kan. Itu yang harus kita ubah kan gitu. Kita rubah. Walaupun kita belum bisa 100%, saya pun juga masih belajar gitu ya. Kita merubah dari hukuman konsekuensi ini menjadi restitusi. Seperti inilah kita menjadi seorang guru terbuka kepada siswa, biar siswa itu tidak takut kepada kita. Terus next, ini ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu ada penghukum. Nah, kita berada pada posisi yang mana nih? Kita guru itu menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai guru itu sebagai temannya, atau kita guru itu sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Nah, ini kita berada di posisi mana nih dari kelima ini? Kita yang milih. Kira-kira mau di mana gitu kan? Ini ada 5 posisi kontrolnya. Penghukum berarti guru itu kayaknya suka ngukum gitu ya. Itu. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya guru itu akan menggunakan kalimat dan anak itu itu kok salah banget ya, melas banget gitu loh, gitu kan. Salah gitu. Nah itu, lah kita ada di posisi yang mana? Atau kita sebagai seorang teman, wes lera apa kita bestian gitu, besti lo gitu. Nah sekarang sebagai pemantau, anaknya mau pulang, salah, gitu. Kita seperti itu. Nah yang paling baik itu guru itu sebagai seorang manajer, gitu ya. Seorang manajer, apa topi manajer? Nah kita lihat di sini. Nah, manajer bisa seperti ini. Ini contohnya. 5 posisi kontrol restitusi dari kasus sama siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera tadi. Iya. Tadi ya, ini kita lihat kira-kira bagaimana tadi dari 5 posisi kontrol menghukum. Ini tak. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan sana. Masuk rumah enggak tadi? Terus yang kedua, ini tadi yang pembuat rasa bersalah. Berapa kali toh Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru itu sangat kecewa sama kamu. Nah itu, aku iya, kenapa ya aku terus jadi Bu Guru itu jadi nggak bagus gitu. Membuat rasa bersalah. Besok lagi ya Kak,
kalau ketemu kita lah agak gitu ya, nggak punya nyali gitu. Nah ini kalau teman, ayolah nak, misalkan gitu ya, tertib. Bu guru tuh bangga kali ini tidak apa kamu salah gitu. Itu teman kita rangkul gitu. Seperti itu. Kalau kita posisinya di sini. Kalau pemantau, nah ini kamu tuh ya sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya sekarang. Coba lakukan. Nah, itu cuma pemantau. Nah, bagaimana dengan manajer? Nah, manajer. Apa kamu tahu kesalahannya? Kita menggali dulu ke anak. Kamu tahu nggak hari ini apa kesalahan kamu? Iya tak, apa? Iya, apa? Kamu tadi karena sudah merasa bersalah ya. Apa kamu tahu kesalahan hari ini? Tahu apa? Nggak pakai sepatu. Terus kita tanya, kira-kira nih bagaimana nih kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Ini nanti anak yang akan menjabarkan jawabannya anak gitu. Inilah sebagai manajer kita harusnya berada dalam posisi ini, bukan ini atau ini, bukan. Ini kita belajar di sini, ini di posisi manajer. Ini Pak, jenengan kesiswaan, makanya saya butuh jenengan tadi ke sini. Nah, itu ya. Ini untuk admin kan. Untuk apa? Ini ya. Udah pangkat pokoknya manajer. Nah, makanya Pak, Tajuma harus jadi manajer ini ya. Nah, kamu tahu kesalahan kamu dan enggak? Malah Iya, itulah anak-anak yang lebih sekarang ya, karena jadi seorang manajer, makanya kita harus pintar-pintar lagi menggali kalimat yang bagaimana mendorong ke hal yang positif seperti itu. Itu juga masih kita belajar ya Mbak Ramah ya. Kita belajar di kelas 4 gitu ya. Role mode saya yang 4A sama 4B. Kalau 4C sudah ada pawangnya sendiri. Gitu ya tadi. Gini, nanti kita belajar ini ya. Kita jadi mana ya tadi ya. Ada penghukum, ada pembuat bersalah, teman, pemantau atau kita manajer. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus ini garis baliknya ya, manajer itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang ustadz-ustadzah yang akan mendidik putra putri kita. Oke, next, keyakinan kelas. Nah ini, mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Gitu. Beda ya, keyakinan sama peraturan beda ini. Nah, contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Ada peraturan? Ada. Hukumannya apa kalau peraturan? Tilang. Kalau keyakinan? Ini peraturan ini. Kalau keyakinan bagaimana? Iya, itulah. Kita yakin bahwasanya kalau kita tidak menggunakan helm, nanti kalau jatuh kita kena kepala, bisa gagal otak, bisa lebih fatal lagi. Itulah keyakinan dalam diri kita. Sudah mengabaikan peraturan, walaupun ada peraturan, tapi peraturan itu kita abaikan menjadi sebuah keyakinan. Bisa ini ya, bisa memahami ya antara peraturan dan keyakinan. Iya, peraturan tentang helm, kita harus menggunakan helm. Tapi kita yakin kok dengan helm itu kan kita akan menjadi safety gitu. Itu perbedaan peraturan dan keyakinan. Terus contoh lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini peraturan. Kalau keyakinannya bagaimana? Nah, higienis. Nanti akan terhindar dari penyakit. Itu menjadi sebuah keyakinan. Dari peraturan akan beralih fungsi menjadi sebuah keyakinan. Dari peraturannya wakil kesiswaan, bagaimana caranya nanti akan menjadi sebuah keyakinan dalam diri siswa. PR-nya begitu. Saya itu pengennya Pak Jimun ada di sini tuh. Ini Masa? Iya, ini yang kalau keyakinan kelas kan biasa ya, saya bisa handle kelas di rumah bisa, tapi kan kalau di sekolah kan kita harus bisa berkolaborasi semuanya. Ya. Kemudian next, kegiatan membuat keyakinan kelas. Kita kalau kemarin saya mendiskusikan tentang peraturan ini bersama anak-anak. Kita diskusi
Kira-kira nih, nanti kalau ada hal yang tidak kita sukai atau melanggar peraturan yang ada, kalian cobalah buat peraturan sendiri. Peraturan yang mereka buat akan menjadi keyakinan mereka. Kemudian dari peraturan itu saya nempel di kelas bagian belakang. Nanti mereka akan tahu sendiri. Tanpa saya ngomong, oh ya kamu melanggar peraturan itu, enggak. Mereka sudah tahu. Ayo, gitu. Harus ngapain, gitu sudah tahu. Itu yang menempel juga anak-anak sendiri. Jadi kalau di kelas 4A sudah berlaku seperti ini. Nanti panjenengan bisa mendiskusikan peraturan itu bersama warga kelasnya masing-masing. Mereka akan asik kok, berdiskusi itu asik. Bukan kita mengarahkan sedikit-sedikit, tapi dengan berdiskusi mereka akan, oh iya, kenapa toh kamu harus melakukan peraturan ini? Nah itu mereka dengan secara nanti tidak sadar menggiring kepada keyakinan dalam hati mereka, gitu ya. Nanti ini bisa didiskusikan ke kelasnya. Kemudian, nah ini bagaimana pembentukan keyakinan? Nah, keyakinan itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi istilah itu enggak hanya tertulis gitu ya, abstrak. Nah, berupa pertanyaan universal. Itu pertanyaannya itu yang membuat sifat positif pada tujuan endingnya itu yang positif gitu. Terus dalam bentuk positif, dibuat dalam bentuk positif, semuanya harus serba positif gitu ya. Agar apa? Nah, sedikit saja peraturan yang ada. Kalau di kelas saya cuma ada 5 peraturan, dan alhamdulillah bisa terkondisi. Cuma 5 saja Pak kelas. Terus yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi setiap kelas itu berbeda peraturan. Boleh sesuai dengan kondisi masing-masing, gitu ya. Jadi kan kita nggak mengekang tadi, tidak mengekang. Jadi sesuai. Kalau punya 4B kemarin jajan ketungene 4A dan beda lagi, gitu loh. Jadi keyakinan kelas itu sesuaikan dengan kondisi kelasnya, warga kelasnya. Nah, nih semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Itu kalau di kelas ya warga kelas, kalau di sekolah ya semua guru harus dilibatkan. Tentunya juga semuanya harus dapat terbuka gitu ya, enggak pokoknya itu enggak. Semuanya harus diyakini keseluruhannya gitu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi, itu penyelesaian masalah. Jadi di sini nanti akan ada kita dengan segitiga restitusi ini akan menstabilkan identitas. Nah, kita semuanya akan melakukan hal terbaik, dan apa yang dari hal terbaik itu yang bisa kita lakukan itu apa gitu ya. Jadi hal-hal terbaik itu nanti akan menstabilkan identitas mereka. Kemudian yang kedua adalah ada validasi tindakan yang salah. Nah, kita harus tahu bahwasanya semua perilaku, semua tindak tanduk murid kita itu pasti mempunyai alasan. Kita nggak bisa menyamakan murid satu sama lainnya itu sama, itu nggak bisa. Mungkin dia berlaku punya alasan tersendiri. Tadi misalkan entah di rumah kurang kasih sayang ataupun sudah perhatikan penuh atau apa. Anak yang pendiam itu belum tentu anak itu nggak punya masalah ya. Mungkin karena di rumah terkekang, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Akhirnya di sekolah diam aja kayak gitu. Dan orang yang aktif itu juga belum tentu di rumah bermasalah aja. Kita harus menggali semua itu. Nah itu tadi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Yakinlah bahwa segala sesuatu itu harus kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri. Jangan sampai motivasi apa yang ada dalam diri kita itu termotivasi dari luar. Kalau kita berbuat baik, ya memang itu tugas kita berbuat baik, gitu ya. Dan memang dari dalam diri sendiri. Jangan sampai motivasi yang dari eksternal. Nanti kalau dari eksternal itu sudah tidak ada gitu, ya sudah tadi semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Oke. Nah, dari standar nasional pendidikan bahwasanya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional. Kita sebagai guru itu harus terus belajar dan belajar dan belajar. Dan sosial yang baik. Tentunya kita sebagai seorang guru juga harus mempunyai kepribadian sosial yang baik. Kita bisa diterima di masyarakat. Teman-teman kita juga dapat diterima.
yang dimana guru berada pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, ada posisi manajer tadi, gitu ya, yang membuat murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itulah standar pendidikan nasional kita. Nah, kita masih harus belajar penuh gitu ya, memang harus selalu belajar tentang pendidikan nasional, bagaimana menerapkan di sini khususnya adalah disiplin positif pada murid kita, baik di kelas maupun di sekolah. Mungkin itu Ustadz Ustadzah dari saya, atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Oh iya, alhamdulillah tadi sudah, insya Allah dia gayung ya, udah gamblang gitu ya. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah memenuhi undangan ini untuk pengembasan budaya positif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan wabarakatuh. ke pembawa acara. Dengan tadi saya dengar diseminasi modul 1.4 budaya positif yang telah disampaikan oleh Ustazah Siti Juwaria SPD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara, awal pasti punya kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah.